Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas dan melanjutkan materi tentang integral. Pada video ini kita akan bahas tentang um, materi integral lipat 2 atau juga biasa disebut dengan integral rangkap atau juga integral double integral ya. Baiklah, silahkan subscribe channel ini bagi yang belum. Ada beberapa yang akan kita bahas nanti di materi ini, yaitu tentang konsep integral lipat 2, kemudian metode penyelesaian soal, kemudian contoh soal, kemudian juga integral lipat 2 ini juga bisa digunakan untuk menghitung volume dan nanti juga ada contoh soalnya. Baiklah. Bagaimana konsep dari integral lipat 2 ini sendiri ya? Kita perhatikan ada sumbu X, Y, dan Z. Jadi ada sumbu X, Y, dan Z. Jadi ada sumbu arah X, arah Y, dan arah Z. Kemudian tetapkan R berupa suatu persegi panjang dengan sisi-sisi sejajar sumbu-sumbu koordinat ya. Misalnya R adalah X, Y ya, dengan batas A ke B dan dari C ke D. Kita lihat. Nah, ini ada persegi panjang, kemudian kita partisi dengan cara membuat garis-garis sejajar sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita buat garis sejajar sumbu X, sejajar sumbu Y, kemudian ini adalah R yang kita buat tadi. Maka luasan R ini kita akan bagi menjadi persegi panjang kecil yang jumlahnya sebanyak N buah. Kita bagi, ya, kita garis, kemudian kita garis lagi. Nah, sehingga kita akan menemukan luasan-luasan kecil seperti ini bahwa tetapkan delta XK dan delta YK adalah panjang sisi dari RK ya. Jadi panjang sisi RK dan delta AK itu sama dengan delta XK dikali delta YK. Jadi CD dan AB ya. Jadi deltanya itu juga sama dengan luas dari bangun R tersebut ya. Sehingga pada RK ambil sebuah titik misalnya X ke K dan Y ke K ya. Dan bentuk penjumlahan Riemann ya. Jadi menggunakan deret Riemann yang sudah kita bahas pada video sebelumnya tentang konsep integral ya. Selanjutnya dari sinilah ya, dari luasan inilah ya. Jadi luasan yang menggunakan nilai delta ya, delta X dan delta Y. Jadi CD yaitu delta Y, kemudian A ke B atau sumbu X ini menggunakan delta XK. Selanjutnya definisi integral lipat 2 itu sendiri adalah andai suatu fungsi dua kubah yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R jika ya, sigma dari fungsi fxk, yk itu dikali dengan delta k dikali dengan a itu sama juga dengan fungsi dari x ke 1 dikali y ke 1 dikali delta dari luas yang ke 1 kemudian dikali delta luas kedua sampai dengan ke n. Jadi masing-masing luasan kotak kecil tadi, persegi kecil tadi yang dibagi-bagi tadi, kalau kita jumlahkan masing-masing nanti itu sama juga dengan sigma ini ya, sigma dari f xk yk dikali delta k a. Kemudian jika jumlah subdaerah makin besar n yang mendekati hingga maka integral rangkap lipat 2 dari fungsi fx y atas daerah r didefinisikan sebagai ini ya. Jadi kita memiliki integral lipat 2. Jadi daerahnya adalah daerah R ya.
itu juga sama dengan limit ya, limit dari fxk, yk dikali delta ka. Kemudian bagaimana cara penulisan dari integral lipat 2? Nah, penulisan integral lipat 2 seperti ini. Jadi simbol integralnya ada 2 karena ini integral lipat 2. Nah, yang ini itu adalah nilai batas integral terhadap y-nya ya, y1, y2. Kemudian nilai yang ini adalah batas integral terhadap dx. Bagaimana cara kita mengetahui? Ya, kita bisa melihat posisi dx, dy-nya. Manakah yang duluan ya? Jadi kalau yang ini, jadi ketika integral yang ini lebih dahulu dari integral yang sebelum sini, maka kita lihat di sini. Di sini dx, maka ini akan diintegralkan terhadap dx. Sedangkan yang berwarna merah ini diintegralkan terhadap dy. Bagaimana kalau posisinya sebaliknya? Ya tentu sebaliknya juga. Misalkan kalau di sini dy dx, maka di sini juga nanti batasnya dy dikerjakan terlebih dahulu baru x. Misalkan kalau posisinya berubah. Jadi sangat penting ini ya posisi ini. Jadi ini padanannya dengan yang ini, yang di belakang paling kanan pasangannya dengan yang paling kiri. Bagaimana metode penyelesaian soal integral lipat 2? Ada 3 tahapan dalam mengerjakan soal integral lipat 2. Ketika kita mempunyai soal misalkan atau fungsi ya, fx, y dx dy, maka tahap yang pertama adalah perhatikan urutan penulisan ya. Jadi kita perhatikan urutan penulisan ini, maka ini adalah terhadap dx. Jadi ketika sudah integralkan terhadap dx, maka batasnya menggunakan yang ini. Jangan menggunakan yang ini. Jadi jangan sampai keliru ya. Jadi yang terdekat dengan yang terdekat, yang terjauh dengan yang terjauh nanti pasangannya ya. Kemudian ini kita perhatikan dx maka dengan yang terdekat. Kemudian dy paling kanan maka dia pasangan yang paling kiri atau yang terjauh dengan yang terjauh. Kemudian kedua, hitung hasil integral terhadap dx. Jadi yang pertama kita kerjakan adalah terhadap dx. Bagaimana nanti seandainya kalau di sini bukan dx tapi dy, maka kita kerjakan dy terlebih dahulu. Jadi mana yang lebih dahulu lebih dekat di sini, maka itu yang kita kerjakan terlebih dahulu. Kemudian ketika sudah selesai itu, maka tahap yang ketiga adalah hitung hasil integralnya terhadap dy. Jadi tadi sudah dx, maka tahap selanjutnya adalah terhadap dy. Baiklah, kita lihat contoh soalnya. Misalkan hitung hasil integral berikut. Diketahui integral lipat 2 atau rangkap memiliki persamaan 2x plus 3y. Yang lebih dahulu adalah dx, baru dy. Berarti ini punyanya x, dx, ini punyanya y. Di sini kita bisa lihat dari soal ini dengan warna yang dibedakan ya. Jadi ini punyanya x, dan yang merah punyanya y. Solusinya, yang tahap yang pertama adalah perhatikan urutan penulisan. Ya, kita perhatikan urutan penulisan bahwa di sini yang dahulu dikerjakan adalah dx dulu. Setelah selesai mengerjakan dx, baru mengerjakan diintegralkan terhadap dy. Tahap yang kedua adalah hitung hasil integral terhadap dx, karena dx lebih dahulu. Maka kita integralkan soal yang tadi, 2x plus 3y terhadap dx. Maka akan ketemu nilai jadi 2x kalau diintegralkan terhadap x, maka jadinya 2x kuadrat per 2. Jadi tinggal x kuadrat, kemudian ini 3x kali y, ya, atau yx. Dengan batas dari 1 sampai 2, kita masukkan batas-batasnya. Kemudian akan kita peroleh nilai 3 plus 3y. Yaitu dari 4 dikurangi 1, 3, 6 dikurangi 3 adalah 3y. Sehingga ini adalah hasil
integral terhadap dx. Selanjutnya setelah terhadap dx masih ada integral lagi sekali, yaitu terhadap dy. Maka kita masuk ke tahap ketiga, hitung hasil integral terhadap dy. Ya, kita masukkan nilainya yang tadi, integral 3 plus 3y dy. Kemudian kita integralkan terhadap y ya. Jadi 3y ditambah 3 per 2y kuadratkan terhadap dy ya. Batasnya adalah 0 sampai 2. Kemudian kita masukkan batas-batasnya, akan ketemu nilai 6 plus 6 sama dengan 12. Maka ini adalah hasil dari integral 2x plus 3y dx dy. Ya, hasilnya adalah 12. Kita masuk ke contoh kedua. Hitung hasil integral berikut. Integral 3 min x min y dx dy. Nah, lagi-lagi di sini yang kita akan kerjakan nanti terlebih dahulu adalah integralkan terhadap dx baru dy. Baiklah, kita masuk ke tahap yang pertama. Perhatikan urutan penulisan. Kita lihat urutan penulisannya. Yang lebih dahulu adalah x, jadi kita integralkan terhadap dx. Madu, setelah itu kita integralkan terhadap dy. Kemudian kita hitung hasil integral terhadap dx. Kita hitung integral 3 min x min y dx dy. Kita integralkan, maka akan ketemu hasil karena terhadap dx, maka 3x min x kuadrat per 2 min x kali y. Dengan batas adalah dari y sampai 1. Kita masukkan batas-batasnya, maka akan diperoleh hasil yaitu integral dari 0 sampai 1, 5 per 2 min 4y ditambah 3 per 2y kuadrat dy. Kemudian tahap yang ketiga, kita hitung hasil integrasi terhadap dy. Ya, jadi sekarang terhadap dy, maka integral dari 5 per 2 min 4y plus 3 per 2y kuadrat dy, hasilnya adalah 5 per 2y min 2y kuadrat ditambah y pangkat 3 per 2. Dengan memasukkan batas dari 0 sampai 1, maka akan diperoleh hasil 5 per 2 dikurangi 2 ditambah setengah ya. 5 per 2 ditambah setengah, hasilnya adalah 6 per 6, 6 per 2. 6 per 2 adalah 3, 3 dikurangi 2 adalah 1. Ya, demikian untuk contoh soal nomor 2. Kita masuk ke contoh soal nomor 3 ketika posisi dy terlebih dahulu ya. Kalau yang dari dua contoh di awal itu adalah dx dulu baru dy, maka sekarang kita lihat contohnya adalah dy dulu baru dx ya. Maka solusi yang pertama kita perhatikan urutan penulisan atau posisinya. Jadi dy dulu, jadi kita integralkan, selesaikan terhadap dy dulu, baru kita terhadap dx. Ya, kita perhatikan dy dulu, baru dx. Tahap yang kedua, kita hitung hasil integrasi terhadap ya, sudah kita perbaiki tadi bahwa seharusnya yang kita lakukan pertama adalah menghitung hasil integral terhadap dy karena dy terlebih dahulu. Kemudian berikutnya kita masukkan soalnya, kita tulis. Kemudian kita integralkan terhadap dy sehingga 4x jadi 4xy, 2 menjadi 2y dengan batas x kuadrat dan 2x. Kita masukkan batas x kuadrat dan 2x, ini 2x, 2x, x kuadrat, maka hasilnya adalah min 4x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 4x ya. Jadi 8x kuadrat dikurangi 4x pangkat 3 min 4x pangkat 3, kemudian 8x kuadrat dikurangi 2x kuadrat hasilnya 6x kuadrat dan positif 4x dx. Tahap yang ketiga adalah menghitung hasil integral terhadap dx. Maka kita integral terhadap dx, akan ketemu hasil min x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dengan batas dari 0 sampai dengan 2. Kita masukkan batas-batasnya, 2 pangkat 4 ditambah 2
dikali 2 pangkat 3 ditambah 2 dikali 2 pangkat 4 akan menghasilkan nilai 8 dikurangi dengan 0 ya. Karena ini batas yang ini akan menghasilkan nilai 0. Jadi yang nilai 2 saja yang ada nilainya 8 dikurangi 0 sama dengan 8. Yaitu ya, jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah urutannya ya. Mana lebih dikerjakan lebih dulu. Kalau di sini dy, maka dy terlebih dahulu. Kalau di sini dx, dx yang dikerjakan terlebih dahulu. Berikutnya, ternyata integral ini juga itu sebagai volume. Ya, integral lipat 2 itu bisa juga untuk menghitung volume sebagaimana di video-video kami sebelumnya ya. Integral lipat 2 sebagai volume kalau kita perhatikan bangun berikut ini. Jadi jika fx, y atau fungsi yang ini lebih besar sama dengan 0 pada R sehingga dapat ditafsirkan integral lipat 2 sebagai volume dari benda pejal di bawah permukaan gambarnya ya. Sehingga integral dari batas regionnya fungsi fx, y itu diintegralkan terhadap dA atau terhadap luasannya. Ya. Di mana nilai R, ring R-nya, batas nilai X dan Y-nya itu adalah AB dan CD. Jadi AB dan CD. Kalau kita ilustrasikan seperti gambar berikut ini bahwa nilai X itu adalah bangunan biru di dalam ini, kemudian kita bawa keluar. Ya, jadi adalah ini X-nya, kemudian ketebalannya ini adalah delta Y. Jadi delta Y ini akan digeser sepanjang dari C sampai dengan D. Jadi sama seperti menghitung volume yang di aplikasi integral sebelumnya, maka ini adalah ibarat lembaran tipis yang akan digeser dari titik C sampai dengan titik D. Sehingga irisan bidangnya yaitu adalah delta Y dikali dengan luas dari AY, ya, luasan yang dari AY ini dikali dengan delta Y. Irisannya ya, irisan yang ini. Kemudian volumenya sendiri adalah AY ya, dikali dengan delta Y-nya ya, jadi mendekati. Sehingga kalau kita integralkan maka volume sama dengan integral AY dy ya, dengan batas dari C ke D. Jadi luas A ini akan kita geser dari C ke D. Ya, ini untuk menghitung volume sama seperti menghitung volume integral sebelumnya. Kemudian untuk mencari luasan yang AY itu sama juga kita bisa mencari dengan fungsi dari fx, y kita geser dari A ke B. Ya, jadi A ke B, jadi kita geser semacam garis, kita akan geser dari A ke B. Ya. Maka akan ketemu luasan dari AY. Nah, setelah ketemu luasannya, luasan yang ini satu lembarnya ini, maka baru kita geser dengan ketebalannya itu dari C sampai dengan D. Jadi setelah kita ketemu ini, ya setelah ketemu baru kita geser dari C ke D ya, menggunakan integral ya. Berikutnya, tahapnya bagaimana menghitung volume menggunakan metode integral lipat 2 ini. Yang pertama kita tentukan fungsi fx, y-nya. Jadi kita tulis dulu persamaannya. Kemudian tentukan batas sumbu x dan sumbu y. Ini penting sekali ya untuk mengetahui mana batas sumbu x, mana batas sumbu y. Kemudian yang ketiga baru kita hitung hasil integrasinya. Nah, seperti contoh berikut, jadi ketahui volume ya, fungsi fx y-nya itu adalah 4 min x kuadrat min y. Dan yang di bawahnya adalah persegi panjang atau alasnya. Sehingga R-nya adalah memiliki batas dari 0 sampai 1 ya, jadi sudah diketahui batasnya, dan y dari 0 sampai 2. Kemudian kita bisa gambarkan ya. Dari persamaan 4 min x kuadrat min y akan ketemu bangun seperti ini, di mana batas x-nya itu adalah dari 0 sampai dengan 1, kemudian y-nya dari 0 sampai dengan 2. Alasnya berbentuk persegi panjang.
Ini koordinat-koordinat titik-titiknya. Berikutnya, tentukan fungsi fx y-nya. Kita tentukan fungsinya. Kemudian tentukan batas sumbu x dan sumbu y-nya. Jadi ini kita tentukan fungsinya. Jadi fungsi fx, y. Ya, jadi fungsinya adalah 4 min x kuadrat min y dx dy. Selanjutnya, dengan batasnya adalah dari CD dan AB. AB-nya berapa? A ke B itu adalah punyanya X, yaitu dari 0 sampai 1. Kemudian C ke D itu adalah batas dari sumbu Y, yaitu dari 0 sampai dengan 2. 01, 02. X terlebih dahulu baru Y. Kemudian kita hitung hasil integrasinya. Yang pertama kita integrasi terhadap dx. Setelah integrasi terhadap dx, kemudian kita masukkan batas-batasnya, akan ketemu nilai integral 0 sampai 2, 4 min sepertiga min y dy. Kemudian kita integralkan terhadap dy. Nanti silakan dicoba, akan ketemu hasil 16/3. Nah, di sini karena tidak jelaskan diameter atau apa satuan panjangnya, maka kita gunakan sebagai satuan volume. Jadi volumenya ini adalah dinyatakan dalam bentuk 16/3 satuan volume. Demikian, ini referensi yang kami gunakan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Silakan like, subscribe, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.